Kabar calon pemain naturalisasi baru sempat terendus usai Fardie Bahdim bertemu pemain keturunan Indonesia yang bermain di kasta tertinggi Liga Belanda. Diketahui, kakak dari Irfan Bahdim itu secara diam-diam bertemu dengan Mike Klein yang merupakan pemain keturunan Indonesia berdarah Surabaya, Jawa Timur. Banyak yang berspekulasi bila Mike Klein bakal menjadi calon pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Kepastian Mike Klein menjadi amunisi tambahan timnas Indonesia semakin diperkuat usai Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga menyebut pihaknya bakal menambah pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Jika kabar itu ternyata benar, maka sosok Mike Klein diyakini bakal menjadi calon pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Yang pasti memang kami, PSSI, lagi urus. Lagi proses dokumen sudah masuk. Nama-namanya agak di luar dari yang beredar, kata Arya Sinulinga. Mike Klein sendiri memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Belum diketahui apakah Mike Klein bakal menjadi calon pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia senior atau skuad Garuda Nusantara asuhan Indra Syafri. Tak hanya itu, kabar naturalisasi Mike Klein semakin diperkuat usai pelatih Indra Syafri juga membeberkan sedang mengincar 5 pemain diaspora. Kita juga harus realistis jujur kalau nanti kita lolos untuk level dunia kita memang harus nambah, tambahnya. Berdasarkan penuturan yang diungkapkan Indra Syafri, diketahui sudah ada 2 nama calon pemain diaspora yang ingin dibawa ke skuad Garuda Nusantara. Adalah Dion Marks dan Tim Gepens merupakan 2 nama calon pemimpin diaspora timnas Indonesia U19. Keduanya bahkan sudah terlibat dan bermain bersama Welber Jardim CS saat timnas Indonesia U19 mengikuti Toulon Cup 2024. Rencananya, 2 pemain itu bakal dibawa ke pemusatan latihan, TC, di negeri Gingseng demi mengikuti mini turnamen menghadapi tuan rumah Korea Selatan, Argentina, dan Thailand. Patut dinantikan kelanjutan dari kabar Mike Klein yang dirumorkan bakal menjadi amunisi di timnas Indonesia U19. Apalagi, skuad Garuda Nusantara bakal mentas di kualifikasi Piala Asia U20 2025 dengan tergabung dalam grup F bersama Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Pemain belakang Swansea City, Nathan Choyaon, angkat bicara soal kans timnas Indonesia melaju ke putaran final Piala Dunia. Nathan debut saat bertemu Vietnam pada 21 Maret 2024 dan sukses membawa timnas Indonesia menang 1-0 di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dirinya jadi bagian dalam membawa timnas Indonesia ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebulan sebelumnya, dirinya juga jadi aktor penting saat membawa timnas U23 Indonesia ke semifinal Piala Asia U23 2024. Pada turnamen tersebut, timnas U23 Indonesia sukses mengalahkan negara-negara top seperti Australia dan Korea Selatan. Dirinya mengaku merasa terhormat bisa membela timnas Indonesia. Selalu menjadi sebuah kehormatan bisa bermain untuk tim nasional Indonesia, kata Nathan Choyaon. Makanya selalu ada rasa ingin memberikan yang terbaik dan membuat mereka bangga, tentunya, ujarnya. Penambahan tim peserta membuat tim-tim Asia punya kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia. Nathan Choyaon mengaku bahwa hal tersebut menebalkan keyakinannya bisa menembus putaran final Piala Dunia bersama timnas Indonesia. Perjuangan timnas Indonesia bakal dimulai pada September 2024 dalam ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya kira bagi setiap pemain, jika saya berbicara mewakili semua pemain di tim kami, itu, lolos ke Piala Dunia, adalah impian, ujarnya. Ketika Anda masih muda dan masih kecil, Anda selalu bermimpi bermain di panggung besar. Jika Anda mampu mencoba untuk mendapatkan kesempatan tahapan atau akhir turnamen, kualifikasi, maka Anda harus melakukan semua yang Anda bisa untuk mencapai tujuan itu. Tentu saja ini sangat berarti bagi kami. Mimpi yang bisa menjadi kenyataan bagi kami sebagai pemain dan juga negara ini, tentu saja, katanya. Mauresmo Hinoke, pemain muda berbakat asal klub FC Dordrecht U21, dikabarkan batal dinaturalisasi oleh timnas Indonesia.
Berita ini mengejutkan banyak pihak, mengingat Hinoke sebelumnya disebut-sebut sebagai salah satu talenta potensial yang akan memperkuat timnas U20 Indonesia. Kabar yang belum terkonfirmasi ini menyebutkan bahwa proses naturalisasi Hinoke telah dihentikan oleh PSSI karena alasan yang krusial. Kabar terbaru yang beredar menyatakan bahwa proses naturalisasi Hinoke terhambat. Menurut informasi dari komentator sepak bola Indonesia, Bung Binder, yang disampaikan melalui kanal YouTube-nya, Hinoke kemungkinan tidak bisa dinaturalisasi karena permasalahan keturunan. Bung Binder mengungkapkan bahwa Hinoke diduga memiliki garis keturunan Indonesia keempat atau kelima, yang tidak sesuai dengan aturan FIFA mengenai naturalisasi pemain. Dalam kasus Hinoke, diduga bahwa garis keturunannya dengan Indonesia berada di atas kakek neneknya, mungkin pada level buyut atau bahkan lebih jauh lagi. Jika benar, maka Hinoke tidak memenuhi syarat untuk dinaturalisasi oleh Indonesia. Dalam pernyataannya, Bung Binder menyebutkan, Mauresmo Hinoke yang rencananya mau dinaturalisasi oleh PSSI, tapi saya mendapatkan informasi Hinoke sulit dinaturalisasi karena sudah lebih dari 3 garis keturunan. Dia punya garis keturunan Indonesia. Kalau nggak salah di atas dari neneknya. Pernyataan ini memicu perdebatan di kalangan penggemar sepak bola Indonesia, yang berharap banyak dari kontribusi Hinoke di masa depan. Selain itu, kabar lain yang memperkuat isu batalnya naturalisasi Hinoke adalah aksi sang pemain di media sosial. Beberapa netizen mencatat bahwa Mauresmo Hinoke mulai tidak mengikuti akun Instagram resmi Timnas Indonesia. Kabar batalnya naturalisasi Mauresmo Hinoke tentu saja mengecewakan banyak pihak. Sebagai pemain muda yang memiliki potensi besar, Hinoke diharapkan bisa menjadi tambahan kekuatan bagi skuad Garuda Muda. Sementara itu, situasi ini juga membuka diskusi mengenai proses naturalisasi pemain di Indonesia. PSSI selama ini telah berusaha mencari talenta-talenta berdarah Indonesia di luar negeri yang dapat memperkuat timnas. Kasus Mauresmo Hinoke menjadi contoh bagaimana kompleksitas proses naturalisasi dapat menghambat langkah sebuah negara dalam meningkatkan kualitas timnasnya. Bagi Mauresmo Hinoke sendiri, kabar ini tentu menjadi pukulan berat. Sebagai pemain muda yang sedang merintis karir, kesempatan untuk bermain di level internasional seperti timnas Indonesia adalah impian besar. Meskipun demikian, Hinoke masih memiliki banyak waktu untuk membuktikan dirinya dan mungkin mencari peluang lain di masa depan. Dukungan dari penggemar dan komunitas sepak bola Indonesia tetap ada, terlepas dari situasi yang terjadi. Kita semua masih menantikan konfirmasi resmi dari PSSI mengenai status naturalisasi Mauresmo Hinoke. Hingga saat itu, spekulasi dan rumor akan terus beredar. Namun yang pasti, semangat dan harapan untuk melihat timnas Indonesia semakin kuat di kancah internasional tetap harus dipertahankan. Terlepas dari siapapun pemainnya, dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat adalah kunci kesuksesan bagi timnas di masa mendatang. Mari kita berharap yang terbaik untuk masa depan sepak bola Indonesia, dan semoga semua proses berjalan dengan baik dan lancar. Timnas Cina mulai mempersiapkan diri jelang berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sang pelatih, Branko Ivankovic terus memantau perkembangan anak asuhnya. Tim negeri tirai bambu tergabung di grup C pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka bersaing melawan timnas Indonesia.